Ternyata tidak semua kader PDIP ya tidak ikut retret. Ternyata banyak juga yang pergi retret. Yang tidak pergi itu hanya 50-an orang, 52 orang. Yang pergi retret pembekalan itu 105, sekitar 105. Nah, dari yang 105 ini tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh ketumnya. Ini bagus. Sedangkan yang 50 mematuhi apa yang dikatakan oleh ketumnya. Sedangkan ini kan adalah undangan dari Bapak Presiden untuk menghadiri pembekalan di Magelang. Ya, bukan bekalan yang diberikan oleh ketum partai. Nggak ada urusannya ketum partai di sini mah. Jadi teman-teman, mari kita saksikan videonya bersama Bang Opung Parbelak. Selamat menyaksikan. Ubur-ubur ikan lele, ada yang nggak ikut retret Ubur-ubur le. ikan lele. Ikan bujut ikan lele, ada yang merajuk le. Ikan cupang ikan lele, ada 55 orang yang absen le. 55 Tapi tahu nggak orang kalian yang absen, ya. dari 55 orang Berarti itu ada aku kira 100 banyak lebih kali lah partai PDIP yang ini hadir. apa namanya kadernya yang gak ikut. Ternyata lebih banyak yang ikut retret. Total semua kader ada 159, yang absen 55, berarti yang ikut apa namanya retret itu sekitar 104. Artinya lebih banyak yang ikut arahan dari Bapak Prabowo daripada Megawati. Betul. Karena apa? Karena Betul, mereka betul. merasa bahwasanya 5 tahun lebih jelas ikut sama Bapak Prabowo daripada Megawati. Nanti kena pecat biar aja. Aduh. Biar aja Nanti dipecat gak bisa ya. lagi mencalon 2029 dari PDIP, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ganti partai. Nanti kehilangan dukungan masih banyak, ada Gerindra. Aduh. Sekarang kenapa sih? Ya coba bayangkan kalian, 55 orang kader PDIP dikabarkan masih ada di sekitaran Magelang. Tuh. Lagi menunggu Masih di Magelang. instruksi. Menunggu instruksi dari Ibu Megawati sebagai ketua umum. Kapan kalian masuk? Masuk. Kalau belum kusuruh masuk, jangan ikut masuk. Dan Ibu Megawati di sana lagi melobi mungkin kan? Ya. Jadi Iya. apa katanya? Pokoknya selama Hasto masih di dalam tahanan, kalian jangan masuk ke Magelang. Sementara Hasto di dalam 20 hari. Ya. Diklat cuma seminggu. Aduh, inilah seorang pemimpin yang nggak masuk akal. Ya, Betul, ini betul. contoh leadership Diktator. yang nggak bisa ditiru. Ya. Nggak patut untuk dicontoh Apa untuk mau anak ditiru model bangsa. kepemimpinan seperti ini coba? Yang namanya kepala daerah, walaupun ya mereka itu adalah kader partai, artinya partai sudah bersedia untuk menghibahkan kadernya itu untuk bekerja bagi rakyat. Betul. Ikut-ikutan moncongnya siapa itu namanya itu si Ray Rangkuti mengatakan, apa ini program negara ataupun atau program pusat? Sekarang begini, mau program negara, mau program pusat, mau program daerah, selama itu ada instruksi dari presiden, laksanakan. Harus dong ya, patuh pada pimpinan. aja. Makanya ku bilang ya, sakit hati boleh, tapi jangan kelewat batas. Kalau misalnya sudah lobi-lobi nasi goreng tidak mendapatkan respon, mau bilang apa? Kalau minyak gosok itu sudah tidak mampu, sudah tidak mempan, mau bilang apa? Ya, itu dia. Sekarang mereka rame-rame bersuara. Iya, ikut Rocky Gerung bersuara, ikut juga Refli Harun bersuara, ikut juga Ray Rangkuti bersuara.
Ini bukanlah program yang menandakan bahwasanya kita itu pro rakyat. Mau ikut nggak ikut retret itu tidak menentukan kita tidak pro rakyat. Betul. Kalau ku bilang itu adalah statement paling bodoh. Sekarang begini, retret itu diadakan ya, itu bukan cuma untuk baris berbaris, makan malam. Bukan cuma untuk bercanda main tebak-tebakan. Enggak begitu. Jadi ini adalah penggabungan ya dari program yang diadakan Kementerian Dalam Negeri dan juga Lemhanas. Betul. Karena menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Mak, ngeri kali, Wak, main undang-undang kita, Bung Parvelak. Undang-undang. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah wajib untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Betul. Karena apa? Di sana mereka akan mendapatkan pendidikan mengenai wawasan di dalam negeri, mengenai tata kelola pemerintahan, mengenai pengelolaan anggaran seperti itu, ya. Jadi kalau untuk dari Kemendagri, ya, setiap kepala daerah itu mereka itu mengikuti sekitar 2 minggu lamanya. Setelah itu, ya, setiap kepala daerah diwajibkan untuk mengikuti pembekalan atau pelatihan di Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Lama Jadi juga jangan kalau 1 bilang bulan, ya. banyak pengamat politik bodoh, ya, mengatakan katanya ini adalah pemborosan. Mana ini pemerintahan Prabowo Subianto? Katanya mau efisiensi, tapi kok pemborosan 13 miliar. Justru karena ada retret inilah digabunglah pembekalan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Lemhanas. Coba bayangkan kalian, ya, dari Kementerian Dalam Negeri itu wajib ya selama 2 minggu. Dari Lemhanas wajib selama 1 bulan. Di total semuanya 1 bulan 2 minggu, atau kalau misalnya di total itu semuanya sekitar 6 minggu. Nah, sekarang diefisiensi, dipadatkan menjadi 1 minggu. Apa bukan efisiensi itu namanya? Betul. Kadang-kadang pengamat politik ini juga perlu diamati juga isi kepalanya ini. Ya, ada yang bilang, apakah tidak ada gunanya 13 miliar itu untuk bangun sekolah? Untuk perbaikan sekolah? Nggak usah mengatasnamakan sekolah. Ya. Kalau kepala daerah ya tidak bagus atau tidak kokoh leadershipnya, kepemimpinannya, jiwanya, bagaimana dia mau memimpin setiap daerah yang ada di Indonesia ini, dan bagaimana dia bisa memperhatikan pendidikan ke depannya? Betul. Kalau mau protes itu pakai otak. Jangan pakai sakit hati. Enggak aja kadang-kadang orang ini. Jadi begitu juga ya. Ini kalau aku bilang ini, aku perlu applause lah dulu kepada 104 kepala daerah yang lebih memilih ikut arahan Bapak Prabowo daripada Ibu Megawati. Mantap. Ya, karena apa? Karena di sini sudah bisa dilihat kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin, kan begitu. Nah, kalau yang 55 lagi ya, itu biasa lah itu kader-kader setia itu. Terlampau setia. Ya udah mengurangi akal. Cuma mana mau dibilang lagi, Pramono Anung, Masinton Pasaribu, Rano Karno, DKK dan kawan-kawan. Kalau ku bilang ini yang sudah karatan ini antara duel ini. Yang pertama sudah karatan, ya kan? Yang kedua yang merasa bahwasanya udahlah ini adalah yang terakhir. Kayak mana lagi mau dibilang, dipertahankan aja lah.
Kan begitu. Karena apa? Karena dia mau loncat ke partai lain pun juga agak sanksi dia. Karena apa? Karena dia sudah tua, sudah karatan di PDIP. Nggak punya harapan lagi di partai lain. Dia sudah, mereka ini yang 55 orang ini, biar tahu kalian. Ini sudah digambar-gambarnya ini. 2029 kayaknya nggak bisa aku dapat tiket dari partai lain. Adalah yang motif, tahu kalian motif modalnya tipis. Adalah yang itu gara-gara apa namanya? Cuma apa namanya? Relasinya cuma di dalam lingkaran PDIP itu aja. Tapi kalau misalnya yang 104 ini, bisa kujamin biar tahu kalian, kurasa separuh ini nanti terbang ini, loncat dari PDIP ini ke partai lain. Karena bagi mereka partai bukanlah segalanya. Dan juga tahu enggak kalian, kenapa mereka berani berbuat seperti itu, berani mereka membangkang kepada Megawati? Kira-kira ada nggak sanksinya? Ada. Sanksi terburuk itu apa? Diberhentikan. Nah, kalau diberhentikan pun, kira-kira apa enggak dia juga batal sebagai kepala daerah? Enggak batal. Karena apa? Enggak. Karena di dalam eksekutif tidak ada yang namanya recall dan PAW. Nggak ada yang namanya PAW. Nggak ada ya. Tahu nggak kalian, setelah kuteliti tahun 2015 ya, Megawati pernah, kalian tengok aja, Megawati pernah ya berpendapat bahwasanya ya harus ada seharusnya kepala daerah itu bisa dipecat atau bisa di-PAW. Dengan tujuan ya, apabila kepala daerah itu tidak bisa lagi mensejahterakan rakyat dan juga partainya, dan tidak bisa mempertahankan ideologinya, maka berhak untuk ketua umum memecatnya. Tapi sampai sekarang untung saja ya, karena apa? Kekuasaan atau kekuatan ketua umum partai tidak bisa menyentuh kepada kepala daerah. Betul, nanti dikendalikan sama ketua partai. Kalaupun diberhentikan, negara ini. contohnya, misalnya, ya, kan ada itu beberapa kepala daerah, ya, seperti Bupati Brebes, Bupati Malang, ya, setelah itu ada wali kota, apa namanya itu, kalau nggak salah itu wali kota mana ya, apa namanya, Manado ya, wali kota Manado ya. Jadi mereka itu ya bisa diberhentikan, tapi tidak serta-merta mereka itu otomatis berhenti menjadi kepala daerah. Karena apa? Karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur bahwasanya kepala daerah bisa di-PAW. Bukan seperti dewan, itu dia. Betul, makanya yang betul. 100 sampah itu berani itu menantang itu. Gitu. Tapi kalau dewan jangan coba-coba di-recall. Makanya aku bilang ya, jadi harus bisa dibedakan ya. Dan ini juga bagi yang belum mengerti, jadi jangan sampai ketakutan ya. Setiap kepala daerah yang sedang ikut retreat di situ dari si merah ya, tidak akan pernah terancam diberhentikan. Dan kalian tandai orangnya, aku bilang sama kalian, baik yang di Brebes, baik yang ada di Manado, baik yang ada di Malang dan juga yang lain sekitarnya, yang ada 104 yang dipimpin oleh 104 kepala daerah itu, tandai orangnya, pilih lagi nanti tahun 2029. Dan juga kawan-kawan yang nggak mau ikut retreat itu, tandai juga orangnya biar jangan dipilih lagi nanti. Ngapain dipilih pengisut? Alah, kayak negara ini negara punya mamaknya aja. Kayak bapaknya aja yang punya negara ini. Bapaknya memang proklamator, tapi apakah karena proklamator jadi mau seenak-enaknya dia aja? Nggak bisa seperti Nggak itu. boleh dong. Negara ini milik bersama. Bapaknya itu adalah proklamator, bapaknya itu adalah pendiri bangsa ini. Tapi dia bukan satu-satunya yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Betul. Masih ada Muhammad Hatta, masih ada Muhyamin, masih ada Ki Hajar Dewantara, masih ada Sutomo, masih ada yang lain sebagainya. Bukan satu-satunya itu.
tanpa mengurangi rasa Betul. hormat ya. Itu dia. Jadi seolah-olah bangsa ini punya dia. Semua mau diatur-atur dia. Siapa kali kau? Ingat umur. Ya, justru semakin coba begini ya. Kalau misalnya ya kalian Semakin tajam pertahankan aja sikap hukuman. seperti itu, PDIP mempertahankan sikap seperti itu. Artinya apa? Kalaupun contohnya mereka tidak diberi sanksi, misalnya tidak ada sanksi pemberhentian terhadap orang atau kader PDIP yang absen ikut retreat kemarin yang 55 orang itu, katakanlah Bapak Prabowo bermurah hati, Kemendagri juga tidak memberikan sanksi, berjalanlah pemerintahan, ya kira-kira. Ini kan melatih mereka untuk membangkang kepada pemerintah pusat. Betul. Jadi mereka mereka nggak akan bergerak sesuai arahan pemerintah pusat lagi, tapi mereka bergerak sesuai dengan ketua umum partai. Ya, siapa kali rupanya Betul, dia. Bung. Sedangkan partai Gerindra yang sebesar itu nggak kayak gitu. Panik karena udah ranking 3 sekarang. Panik. Ku beritahukan sama kalian ya, partai PDIP menjadi ranking 3 penyumbang kepala daerah. Ranking 2 Golkar, ranking 1 Gerindra. Jadi begitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, jujur aja aku bilang, orang ini kadang-kadang sekarang begini ya, setiap kader-kader ya, setiap orang yang terpilih jadi kepala daerah itu belum tentu kader semua itu. Contohnya saja yang ada di Provinsi Riau ya. Bisa dikatakan gubernur terpilih itu kan dari PKB, wakil gubernurnya itu katanya dari PDIP. Nah sementara ya dia jabatan terakhirnya kalau nggak salah itu sekde itu PNS itu. Nah dijadikanlah dia kader supaya apa? Supaya bisa membantu suara. Betul. Kader karbitan biar bisa lolos. Itu di Riau. Iya. Sumatera Utara begitu juga kemarin Edi Rahmayadi, masalahnya nggak lolos. Kader karbitan juga. Apakah Sumatera Utara dan juga Riau cuma 2 contoh aja? Enggak yakin aku, banyak. Jadi nggak usah mimpi lah ya, kalian itu bisa bertahan 2029 kalau pola bernegara kalian seperti ini. Tuh. Itu dia ya, jadi udahlah ya, coba yang Mindset dari PDIP 55 orang makanya itu harus ada yang bisa diubah. berubah pikiran hari ini. Cepat sadar diri lah ya. Ngapain coba, katanya ada sebagian di Jogja, ada sebagian di Semarang, ada sebagian di sini. Ini namanya harap-harap cemas. Kalian tunggu sampai Hasto dibebaskan, nggak akan dibebaskan itu. Udah aku bilang sama kalian. Mau kalian tunggu ketua umum melobi Bapak Prabowo, nggak terlobinya lagi tuh. Apa coba gara-gara Hasto aku pun heran ngeliat siapa ini Ibu Megawati ini, gara-gara manusia yang seonggok itu rela dia mengorbankan nasib dari 159 kader. Mananya? Tapi mati 1 tumbuh 1000. Ini namanya mati 1000, 1 pun nggak numbuh. Apa yang mau diharapkan dari seorang Hasto? Aduh, ngomongnya nggak pernah benar ya, selalu menebarkan hoax. Akhir-akhir ini suka kali dia main sama perempuan. Maksudnya main-main gitu kan, bikin-bikin konten. Iya betul. Sama mantan Kaisang, Felicia Tisu.
ada lagi dengar kabar dengan istri dari temannya sendiri. Ya nggak tahu aku itu masalah itu rumor atau enggak rumor ya, itu urusan dia lah itu ya kan. Konten aja itu tuh. Tapi dari apa namanya, dari setiap apa yang disampaikannya itu selalu mengatasnamakan bangsa dan negara, mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan supremasi hukum, mengatasnamakan Tuhan. Berani dia mengatasnamakan Tuhan. Berbohong pun sekarang orang nggak mikir-mikir lagi atas nama Tuhan. Sekarang coba bayangkan kalian ya, yang menjadi pikiran terberatnya itu, kenapa aku diadili, Jokowi nggak diadili? Sekarang itu Ferry Amsari di apa namanya, di ILC. Ini adalah waktu yang tepat untuk Jokowi diadili. Ferry Amsari siapa kali kau? Kau baru kemarin sore nongol. Betul. Sok-sok jadi tokoh, kau yang menentukan kemana arah bangsa ini berjalan. Kau urus dulu Dirty Vote-mu itu. Nggak ada rencana bikin apa film Dirty Vote kedua? Ya kan, seperti yang ku bilang kemarin, Dirty Vote, dirty, kotor, vote, suara kotor. Suara kotor. Oh yes. Oh no. Oh my God. Saksikan bersama-sama Dirty Vote seri kedua. Kenapa nggak laku lagi? Iyalah, katanya ahli tata negara. Siapa yang bilang ahli tata negara? Kadang-kadang orang ini begitu tuh ya, sarjana hukum tata negara udah dibilang ahli. Gue bilang sama kau, di Medan ini banyak ya sarjana teknik tukang beca. Betul. Biar tahu kau, sarjana ekonomi, ya kan, kerja koperasi. Maaf ya, aku tidak sedang mendiskreditkan satu pekerjaan tertentu. Aku sedang membandingkan ini, ya kan. Sarjana hukum jual sayur. Ya, artinya betul. apa? Mereka tidak mampu bersaing. Sekarang begini, kalian itu kan orang-orang yang memanfaatkan momen pilpres, momen pilkada, kan begitu. Kalian bikinlah film biar agak naik nama kalian. Yakin aku kalau nggak gara-gara ada nama kalian di film itu, nggak akan naik namamu tuh Ferry Amsari. Sekarang sok-sokan kau bersuara kau bagi bangsa ini, kau kalah apa? Emosi kali aku kau bikin. Begitu juga tahu kalian Refli Harun ku tengok, ku intip lah beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu channelnya itu, ya kan. Channelnya itu dipostingnya lah baru kemarin 2 hari yang lalu, ya kan. Apa dibikin? Kalian periksa. Dibikin di situ ya, Presiden Jokowi disorakihu ketika ada di forum umum. Padahal videonya video lama. Kalapa, itu video lama. Seorang Refli Harun katanya tata negara bikin video lama. Jokowi disoraki lagi seolah-olah itu video baru. Aku nggak habis pikir, datang siapa? Apa namanya? Si Amin Rais bikin konten dia tadi malam, ya kan, Indonesia tenggelam. Partaimu tenggelam. Masa depanmu tenggelam. Ya, jangan bilang-bilang lagi Indonesia tenggelam. Panjang kali napas kawan ini. Aduh. Tengok-tengoklah dulu siapa yang lewat rumah kawan ini ya. Memang betul-betulnya itu Amin Rais atau yang lain. Aduh, ya. Jadi itu dia. Jadi yang kuharapkan dari kita semua, ya, kita jangan pernah kita ini
apa namanya, memanfaatkan situasi ya untuk merusak ya merusak situasi berbangsa dan bernegara. Maksudnya apa? Ya, sekarang ini banyak situasi-situasi yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya tokoh nasional. Ya, ternyata tahu enggak kalian? Ya, mengenai ya, aku ada videonya memang. Ya, tapi ada satu video beredar ya. Ini bisa dikatakan adalah salah seorang yang berpandangan luas ya, berpandangan tajam ya. Dia mengatakan bahwasanya mengenai masalah PSN ya, ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkan PSN. Supaya apa? Supaya Indonesia memang betul-betul hancur. Siapa itu? Antara FPI dan Khilafah. Kerja mereka ini, dan mereka menunggangi tokoh-tokoh nasional. Ya, kalau sempat memang negara kalah dengan tindakan mereka dan negara membatalkan proyek strategi nasional itu, maka disitulah runtuhnya kewibawaan negara. Dan disitulah kemenangan mereka. Makanya aku bilang ya, bahkan banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi apapun ya. Ini Indonesia ini ya, bisa dikatakan sedang menuju kepada level yang lebih atas lagi, level yang lebih naik lagi gitu loh. Tapi di sini semuanya itu diperlukan ya, adanya sinergitas antara setiap lembaga, baik itu lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, itu dia. Dan juga harus ada kerjasama antara pemerintah dan juga swasta. Dan juga harus ada kepercayaan dari rakyatnya terhadap pemerintah. Kan itu dia ya. Masalahnya banyak negara-negara luar, negara asing ya, yang melihat bagaimana Indonesia ini memiliki potensi untuk berkembang, potensi untuk maju, tapi mereka melihat bahwasanya salah satu kunci untuk menggagalkan bangsa ini maju satu aja: rusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Itu aja. Maka akan terjadi chaos. Dan itulah yang sedang diupayakan orang-orang ini. Udah kelihatan kerja kalian. Kita nggak tahu siapa di balik Rocky Gerung. Kita nggak tahu di balik Said Didu. Kita nggak tahu di balik Abraham Samad. Ya, kita nggak tahu di balik orang-orang ini semua. Kita nggak tahu di balik tokoh-tokoh ini semua. Kan begitu. Ingat, ada mata-mata asing yang selalu menguntit dan juga selalu mengintai kapan Indonesia lengah. Betul. Sadar atau tidak sadar. Oke, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi semoga ya ini sampai tanggal 28 Februari ya, baru 2 hari ya retreat ya kan. Untuk kader-kader partai PDIP yang masih ada di seputaran seputaran Magelang, pulang aja lah kalian, pulang. Karena nggak ada gunanya juga kalian bertahan di situ, nggak ada gunanya ya. Kalau cuma 1 hari 2 harinya kalian di situ, nanti numpang retreat nggak ada gunanya. Gitu loh, karena retreat itu berguna ya. Bagaimana seperti pembekalan yang diberikan Lemhanas itu, bagaimana wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, setelah itu bagaimana sejarah perjuangan Indonesia, kalian harus tahu itu. Mak kok tahu, Opung Parbelak tahu lah. Iya kan? Itulah tadi Bang Opung Parbelak ya, dengan kritiknya, dengan jenakanya. Mudah-mudahan kita terhibur semuanya yang menonton video ini. Terima kasih. Tinggalkan komentar, tinggalkan jejak. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.